Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau satu hati di dalam doa. Bersyukur buat hari ini. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, kami boleh ada. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau jagai kami. Engkau sertai kami. Kemanapun kami pergi. Bahkan sampai hari ini. Kami melihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Tidak ada satupun rencana-Mu yang buruk dalam hidup kami. Tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan kami bisa. Kami mau terus menguatkan iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau alami lagi perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Kami mau jatuh cinta lagi sama Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran Tuhan. Oleh karena itu kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiraraba syakara labana labana. Kiraraba syakara labana labana labana. Kiraraba syakara labana labana labana. Kiraraba syakara labana labana labana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Come on, semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh ya ramashana lama ya lama ya lama. Kina ramashana lama ya lama. Sebab tidak ada tempat lain yang lebih indah selain di dalam hadirat-Mu. Kami mau setia sebab Engkau setia. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama naikkan pujian, dikatakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin.
Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, amin. Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Mari yang mengasihi Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau sembah Engkau Tuhan, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi yuk kita naikkan pujian lebih sungguh, katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus, amin. Kau sungguh baik. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Lagi katakan, oh Yesus, amin. Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan. Come on, angkat tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak. Oh, kemuliaan hanya. Yes, come on, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, katakan, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat sendiri katakan, ku mau memuji-Mu. Ayo come on jemaat. Yes, haleluya. Engkau lihat hati umat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Oh, amin. Lagi, sama-sama. Ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya come on. Ku mau memujimu, ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian. Syarabayalama, syarabadalabara. Mari jumpai Tuhan hari ini. Mari jumpai Tuhan saat ini. Alami Dia. Yes, haleluya. Syakabababa, syikarabadalabara, syarabadalabadalabadalabadalabadalabadalabadalabadalabada. Kirabashaykarabatakaralabayalama. Kirabasharabadalabada. Yes, yes, yes. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Syararabayalabayalabaya. Yes, amen. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Syararabayalabaya. Saya percaya beberapa di antara kita mengalami Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Engkau harus menikmati hadirat-Nya. Engkau harus alami perjumpaan dengan Dia. Jangan sia-siakan waktumu, saudara. Ini kesempatan yang baik. Oh, syakarama-ya ralabana. Syakarara-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Oh, raba syakarara-bala. Raba-raba-raba-raba. Shikabala-bala-bala-bala. Inala-bala-bala. Inala-bala-bala. Shikabala-bala-bala. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang selalu teduhkan hati kami. Engkau yang selalu tenangkan jiwa kami. Biarlah di bawah naungan kepak sayap-Mu kami mau berdiam.
Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan lebih sungguh. Yang membelah laut, yang terbuka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Katakan, di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku, yes, amen, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhan. Oh, amin. Ku berserah, yes. Siap semua ya? Katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mungkin Anda datang ke tempat ini, Anda adalah satu di antara orang-orang yang sedang alami badai, sedang alami persoalan yang berat. Saya mau menguatkan iman percaya Anda. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidupmu. Bangkitkan iman percayamu, saudara. Kalau waktu lalu Dia sanggup menolong kita, hari ini pun Dia pasti tolong kita. Dan saya mau katakan, tidak ada satupun rencananya yang buruk dalam hidup kita. Kalau engkau perlu Tuhan hari ini, kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap anak-anakmu yang butuh pertolongan-Mu. Persoalan mereka nggak mudah, pergumulan mereka berat, tapi kami percaya selalu ada Tuhan yang tolong kami. Selalu ada Tuhan yang sanggup membebaskan kami. Selalu ada Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Badai sebesar apapun, kami pasti bisa melaluinya bersama Tuhan. Ada kemenangan yang sudah tersedia bagi engkau. Mari yang percaya bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku menang, aku dipulihkan, aku disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Oh, mari sama-sama dengan iman percaya katakan, yang membelah laut, amin. Yes, amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, amin. Wow, siap ya? Engkau terima mujizat. Angkat tinggi tanganmu. Yang membelah laut, amin. Kami alami kemenangan bersama Tuhan. Kami alami kemenangan bersama Tuhan. Wow. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan
pembuat mujizat, Kau pembuat, Kau pembuat mujizat terjadi. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, come on. Oh, praise the name of the Lord. Come on. Yes, forever we will sing. Oh, Lord, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord. Yes, amen. Woo! Amen. We will sing your praise, oh Lord, God. Lagi katakan, oh praise the, come on, of the Lord. Yes, hallelujah. Praise His name forevermore. Oh, oh. We will sing, oh Lord. Siap sekali lagi ya. Angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Oh, oh praise the name of the Lord. Oh, praise His name forevermore. Forever days we will sing, oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, our God. One more time, oh Lord, our God. Berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, yeah. Woo. Yeah. Segala pujian bagi Tuhan, yang percaya katakan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih tahu sebelah-sebelahmu, engkau sudah ditolong Tuhan. Kasih tahu sebelah-sebelahmu, engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Come on. Yang sudah ditolong Tuhan, memuji Dia, menari buat Dia. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, amin. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan. Angkat tanganmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan, dibebaskan, amin. Hidup yang kau dan kini hanya untuk, yeah, amin. Woo. Yuk menari buat Tuhan, bersuka di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, kasih yang mana suaranya? Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan. Oh, ku naikkan syukurku, oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama, selalu menari, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Oh, come on, takkan berhenti memuji, meninggikan nama, selalu asik, dibebaskan, dibangkitkan.
meninggikan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Oh, yes, haleluya, amin. Oh. Mari yang penuh sukacita, angkat tinggi tanganmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti. Mana suaranya? Selalu Oke. Sebentar ya. Saya mendengar suara jemaat. Hanya semua takkan berhenti. Ayo suaranya. Oh. Yes, amin. Oh, 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 oh. Hidup yang kau beri dan kini hanya, come on, takkan berhenti memuji, meninggikan nama, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang merasakan kasih ya Tuhan, cinta ya Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kasih ya Tuhan, boleh lambaikan tanganmu sekali lagi. Bersama-sama sekali lagi kita puji Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Mari umat Tuhan bersama-sama bertepuk tangan. Come on church. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Amin. Kaulah sukacita. Angkat tinggi tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari lambaikan tanganmu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Mari melompat, melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidup. Mari umat Tuhan selalu setia di sepanjang hidup. Amin. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita. Angkat tinggi tanganmu. Haleluya. Amin. Ku bersorak, katakan. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku akan suaraku, ku bernyanyi bagimu. Haleluya. Yesus kau di dalamku,
Mari angkat suaramu bagi Yesus. Surgaku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi. Amin. Surgaku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Come on church, say it. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil yang tidak dapat Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami tidak dapat melihatnya, tapi Engkau telah memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau telah menyediakannya bagi kami Tuhan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Mari lebih sungguh lagi katakan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dalam setiap di hidupku, Dia pasti selalu pedulikan. Tuhan pasti buka jalan. Katakan, percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Mari lebih sungguh lagi katakan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Sekali lagi katakan, oh percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Mari umat Tuhan sendiri katakan, percaya saja.
Kami percaya Tuhan, apapun itu, kami sudah dapatkan kemenangan di dalam-Mu Yesus. Ku percaya sebab Immanuel. Sekali lagi katakan, percaya saja pasti dipulihkan. Kami percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan kami percaya. Kami dipulihkan. Tuhan Campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakmu. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Kami benar iman percaya kami Tuhan. percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Katakan ku percaya sebab Kau Immanuel. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Dengan yakin katakan ku percaya sebab Kau Immanuel. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya Engkau Immanuel. Bukan hanya Tuhan menyertai kami, tapi Tuhan tinggal dan bekerja di dalam kami untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Saat yang indah Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berbicaralah, kami rindu untuk mendengar. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami menyambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu memulihkan kehidupan kami. Dan firman-Mu memberikan kami jaminan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Luar biasa karena haleluya. Tuhan kita luar biasa. Kehidupan anak-anak Tuhan gak akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kehidupan saudara dan saya dibuat menjadi luar biasa. Amin. Hari ini ada satu tema kebenaran firman yang saya mau bagikan dengan judul Kemurahan Tuhan atau unmerited favor. Kemurahan adalah favor dan dikatakan unmerited. Unmerited itu artinya apa, Pastor? Artinya yang tidak sepantasnya kita terima. Kemurahan Tuhan yang tidak selayaknya kita terima tapi kita dapatkan. Yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Saya sambung dengan kehidupan kekal. Kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita yang luar biasa saudara adalah kehidupan kekal. Siapa saudara dan saya bisa dapatkan kemurahan seperti ini?
saudara dan saya bisa dapatkan kehidupan kekal. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan bukan untuk hidup sementara waktu, tetapi kita ditetapkan Tuhan untuk memiliki hidup kekal. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan sudah menempatkan dan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Itu Pengkhotbah 3 ayat 11. Sebab itu kalau kita rasa ya kenapa ya kok cepat gitu, misalnya ada orang yang meninggalkan kita atau meninggal dunia, rasanya kayaknya maunya tetap terus aja gitu. Karena Tuhan memang memberikan kekekalan di hati kita. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan yang kekal. Dia Alfa dan Omega, tidak akan pernah berakhir. Kita adalah manusia roh. Jangan terkecoh dengan penampilan luar, saudara. Saudara dan saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi yang terpenting itu bukan yang luarnya. Yang terpenting itu rohnya, saudara. Dan bersyukur Tuhan katakan tadi ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, bolehlah kita buka ayatnya ini. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga telah memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan di dalam saudara dan saya. Kita tuh diberikan kekekalan, saudara. Sebab itu ayo di dunia ini kita gak fokus sama yang sementara. Tuhan katakan biarlah pikiranmu itu selalu ke arah yang kekal, di mana Tuhan ada. Fokus kita nggak apa yang terlihat saat ini, saudara, tapi kita selalu melihat jauh ke depan, yaitu kekekalan, karena itu yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Tuhan menentukan kita untuk memiliki kehidupan kekal, ada lagi dalam Roma 6 ayat 22, kita mau baca bersama firman Tuhan. Namun sekarang, sesudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Elohim. Siapa di sini hamba Elohim? Hamba Tuhan. Wah, masih ada yang ragu. Pastor, hamba Tuhan itu bukannya yang di mimbar. Enggak ya, saudara. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan karena apa yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kita bukan melakukan untuk manusia. Tuhan katakan semua yang kamu lakukan, kerjakan seperti buat aku. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kamu memperoleh buah ke dalam pengudusanmu dan akhir dari semua itu adalah hidup kekal. Baru Jumat kemarin lusa oma saya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak. Terus Mama Hana WA, Lia nanti hari Minggu kamu khotbah tentang kematian ya. Kan pas katanya oma dipanggil pulang. Oh iya Ma. Jadi hari ini saya mengkhotbahkan tentang kehidupan kekal karena memang kita harus terus diingatkan akan hal ini, saudara. Janganlah terfokus pada yang sementara. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal oleh karena kemurahan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dan suatu saat nanti kita juga akan meninggal dunia. Meninggal dunia artinya meninggalkan dunia ini. Puji Tuhan, bersyukur oma saya dipanggil Tuhan pulang di usia 85 tahun. 8 itu kalau kata orang tuh infinite. Ya infinite itu tak berkesudahan, sepertinya gak ada akhir. Terus nyambung gini kan saudara kalau angka 8. Nah kalau angka 5 itu terkenal juga dengan anugerah. Jadi saya pikir-pikir ya 85 itu adalah anugerah yang tak terhingga. Anugerah yang tak akan pernah berhenti. Ada fotonya mungkin Steve? Jadi itu ada yang dari bulan Juni ini saudara ya. Saya simpan arsipnya. Ini waktu Papa di ICU. Mami Susan juga hadir. Saya bersyukur ada Mami Susan, ada Papi, thank you yang mendoakan dengan setia. Oma saya hadir di sana saudara. Dan beliau senang sekali Papa saya tuh bisa sadar dari suatu kondisi yang sangat kritis. Itu bulan Juni. Oma saya udah mulai sakit tuh, udah mulai lemes waktu ke Papa itu sebenarnya menggos-menggos oma saya. Tapi saudara lihat mukanya oma itu sangat sukacita. Oma juga bilang, oma senang sekali lihat Papa bisa sembuh puji Tuhan. Terus bulan Juli oma saya ulang tahun 29 Juli 85 tahun saudara. Saya kasih bunga yang bagus karena saya udah kerasa ini ulang tahun terakhir oma di dunia ini. 85 adalah angka yang menurut saya itu bagus banget saudara. Saya belikan bunga karena saya pikir nanti kalau udah meninggal meskipun bagus bunganya oma saya nggak bisa lihat. Jadi saya belikan sekalipun mahal menurut saya itu ya saudara. Tapi saya
belikan oma seneng, pakai baju bunga-bunga juga dan hatinya pasti berbunga-bunga. Saudara. Lalu Agustus kemarin, anak-anak saya ulang tahun 17 Agustus, oma saya hadir di sana. Charlotte 17, Scarlett 14 tahun. Dan orang mungkin merasa loh, masih sehat loh. Agustus kemarin kok kenapa kemarin Jumat ya. Sebenarnya oma saya udah sakit, ada tumor ya. Nggak bisa di kolonoskopi karena kalau di kolons diperiksa itu tumor atau kanker stadium berapa. Itu nggak bisa karena dibius. Sedangkan usia umur 85 itu beresiko tinggi kata dokter Pesta untuk dibius. Ada penggumpalan darah juga di beberapa tempat ya. Sebab itu kami nggak bisa lakukan apa-apa. Om saya berkata, sempat oma saya dibawa ke Malaysia dan om dan tante saya bilang, duh dokternya bilang gini loh, biasanya kalau orang kena kanker itu pasti kesakitan. Di akhir-akhir kehidupannya tuh bisa rasakan sakit sekali. Ya, ketika saya dengar kabar seperti itu, jujur sebagai cucu yang tertua, saya kasihan, saya nggak mau seperti itu. Sehingga doa kami sepakat sekeluarga berdoa, Tuhan tolong, jangan sampai oma kesakitan. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil tanpa rasa sakit. Dan kemarin hari Jumat saya datang ke rumah om. Oma saya itu home care ya, nggak ke rumah sakit tapi dirawat di rumah. Lalu saya melihat, om saya bilang ini, Lia syukur kamu datang tadi. Om itu udah mau kasih tahu kamu, tapi ternyata kamu udah datang duluan. Oma dari pagi tuh udah menggos-menggos nafasnya. Pakai oksigen pun tetap menggos-menggos, tetap kadang 80 saturasi oksigen, 85, 86. Pokoknya sulit sekali gitu. Oksigennya bisa 95 itu nggak mudah gitu ya. Udah dibesarin oksigennya. Jadi oma saya tuh nafasnya tuh udah ngos-ngosan saudara. Terus saya nggak tega, saya di situ dan saya saat itu sendirian, saya di sana om sama tante saya keluar ya. Saya berdoa di telinga oma saya. Tuhan, Lia minta Tuhan tolong jemput oma. Tuhan yang jemput oma ya. Dan bawa oma di mana Tuhan berada. Di mana Tuhan berada, di situ oma berada. Saya menyerahkan, saya doakan tubuh jiwa roh yang oma sepenuhnya milik Tuhan. Saya bisikan doa itu di telinga oma. Lalu saya diajak makan sama om, Lia kita makan. Diajak keluar kamar gitu ya, di meja makan. Saya lagi makan sama om, tante saya ngobrol sama anaknya juga. Terus ada saudara kami 2 orang perempuan itu datang. Mereka akhirnya ke kamar oma, kami masih makan lanjut. Nah tahu-tahu setelah di kamar saudara, dikeluar salah satu saudara saya bilang, Mer, gitu. Manggil tante saya namanya Mary kan. Mer, ini kenapa mami? Kita lari semua ke kamar saudara. Dan saya melihat sudah pucat oma saya. Katanya, saya tanya gimana tadi oma gitu ya. Maksudnya kok kita datang udah nggak ada nafas gitu saya lihat. Udah benar nggak ada nafas dan udah pucat bibirnya. Terus katanya itu Cik Lan ya. Dia bilang katanya oma itu nafasnya terus tambah lama. Terus tidak ada nafasnya. Saya bersyukur gitu ya, katanya enak banget. Maksudnya tuh perginya gitu ya. Saya percaya kehidupan orang benar pasti Tuhan jamin bahkan sampai akhir kehidupannya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Jadi kalau mau dikatakan ini suatu kabar yang menurut saya sangat menyedihkan. Saya sebagai cucu tertua itu pasti paling dekat sama oma saudara ya. Apalagi hampir setiap hari oma kirim masakan ke saya. Tapi saya melihat keteladanan dari warisan iman yang oma saya berikan. Waktu sakit pun dalam keadaan yang sangat lemah dia mendoakan saya. Dia elus-elus saya. Dia katakan, Lia biarlah Roh Kudus memenuhi kamu diurapi Tuhan. Saya didoakan saudara dengan sekuat tenaga, dia keras sekali doakan. Saya bersyukur saya bisa menemani oma ikut ke gereja pada saat itu, ikut doa puasa, berdoa. Saudara saya melihat keteladanan iman dari oma saya. Sampai mbak saya itu juga bilang setiap pagi loh non, oma itu nyanyi muji Tuhan. Tapi udah berapa hari ini karena lemah keadaan yang gak bisa nyanyi gitu. Saya bersyukur kalau Tuhan memberikan saya oma yang terbaik ya. Amazing Grace 85 tahun itu udah mendapat bonus. Kalau kata Tuhan 70 tahun ya. Bonusnya 15 tahun dan 15 November kemarin dipanggil Tuhan. Tapi di sini kita melihat bahwa ada pengharapan di balik kematian orang benar. Amin. Kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan.
Tetapi kematian adalah sesuatu hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu adalah kematian orang benar. Kita melihat sekarang bahwa karena kemurahan Tuhan, kita dapatkan kehidupan yang kekal. Saya percaya saudara dan saya, suatu saat nanti kita akan dipanggil Tuhan dan memperoleh kehidupan kekal. Kematian adalah bagian dari kehidupan kekal. Sekali lagi, kematian adalah bagian dari kehidupan kekal. Dan kita bisa dapatkan kehidupan kekal cuman karena kemurahan Tuhan. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Elohimlah yang telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Apa yang membuat kita bisa sampai kepada kehidupan kekal? Yaitu adanya Roh Kudus. Roh Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya. Roh kebenaran itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Siapa percaya di dalam kita ada roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, bahkan kehidupan kekal. Amin. Roh kebenaran itu datang dalam Yohanes 16 ayat 13. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jika roh kebenaran itu datang, dia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan, pasti nyampe. Kalau roh Tuhan yang memimpin hidup kita, nggak mungkin tersesat. Karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kita melihat apa perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 28. Aku berasal dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia. Tetapi aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Billy Graham berkata, we are just traveling in this world. Our home is in heaven. Kita cuma traveling di dunia ini tetapi rumah kita di surga. Rumah kita di surga karena kita berasal dari Bapa, kita pasti akan kembali kepada Bapa. Jika kita hidup bagi Tuhan. Dan jika kita mati bagi Tuhan. Baik kita hidup, baik kita mati, kita menjadi milik Tuhan dan bagi Tuhan. Amin. Roma 14 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pada saatnya nanti kita semua akan menghadap. Kita semua akan berdiri. Bukan dikatakan sebagian besar dari kita. Kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Sebab itu gak perlu kita menghakimi orang. Gak perlu kita mau berusaha membenarkan orang. Saudara. Kita punya hakim yang adil. Kita serahkan aja semua kepada Tuhan yang akan menghakimi semuanya dengan adil. Saat ini saudara, saat kita masih hidup di dunia ini, yang terpenting kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena saatnya nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan di tahta pengadilan Kristus. Dan kita percaya karena Yesus sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Mari kita melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Efesus 2 ayat yang keempat. Unmerited favor. Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Di ayat kelima. Bahkan ketika kita mati dalam kelemahan dan kesalahan-kesalahan kita, Dia yang menghidupkan kita bersama Kristus. Dan karena anugerah kamu telah diselamatkan. Kita diselamatkan oleh anugerah di dalam iman. Yang percaya katakan amin. Apakah itu anugerah yang besar, Pastor? Pastor Billy Graham menjelaskan dengan sangat baik ya, di quotes-nya dikatakan ini loh yang Tuhan lakukan bagi kita. This is what God did for us. He took heaven's best to redeem earth's worst. Ini loh kemurahan yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia memberikan yang terbaik dari surga sebagai ganti untuk menebus saudara dan saya yang terburuk dari dunia. Tuhan tahu yang paling buruk yang saudara pernah lakukan. He knows the worst about you, but still He loves you the most. Tuhan tahu semua kebobrokan kita, keburukan kita, kita berusaha sembunyikan di depan orang. Semua kelihatan sama Tuhan, tapi tetap Tuhan yang paling mengasihi kita. Boleh berikan tepuk tangan bagi kasih-Nya yang hebat atas kita, amin. Oleh karena anugerah, karena kemurahan, kita diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal. Mari kita melihat cara pandang kita
yang sudah berbeda dengan cara pandang dunia ketika melihat kematian. Saya bagi menjadi 3 poin saat ini. Kita lihat ya, kematian di mata dunia vs atau berlawanan dengan cara pandang Tuhan. Kematian di mata dunia dan kematian di mata Tuhan. Yang pertama, mungkin orang berkata bahwa kematian itu sesuatu hal yang buruk. Sesuatu hal yang menakutkan. Sudah akhir dari semuanya, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan justru saat kita meninggalkan dunia ini kita masuk kepada kehidupan kekal. Bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari the real life. Dari kehidupan yang sebenarnya. Yang fana harus diganti dengan yang kekal. Mari kita lihat semuanya dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Ada sebuah rahasia yang Tuhan mau singkapkan bagi saudara dan saya. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu. Sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan diubahkan. Saat kita mati ya, meninggal dunia, sebenarnya kita sedang diubahkan. Yang sakit, manusia jasmani kita mungkin sakit, saudara, diubahkan, memiliki kehidupan tubuh yang sehat. Kita diubahkan, apalagi rumah kita ya menjadi rumah yang kekal, saudara. Kita semua diubahkan. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. This is our heavenly dwelling, tempat tinggal kita di surga. Sebab kami tahu, jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, ini menandakan tubuh kita, saudara. Daging ini, Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Kita adalah manusia roh, tinggalnya di dalam tubuh yang fana, tetapi kita diubahkan dan kita memiliki rumah kekal di surga. Saat ini Tuhan sedang menyediakan dan menyiapkan rumah kekal di surga yang tidak dibangun dengan tangan manusia. Dan saatnya nanti saudara akan dapatkan. Karena Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku meskipun mati, ia akan hidup kembali. Amin. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Lagu ini berkata, pujian ini berkata bahwa semua itu akan berlalu. Penderitaan itu akan berlalu. Kalau saudara merasa, suka mengeluh gitu ya, kenapa suamiku gini sih? Kenapa istriku gini sih? Kenapa anak-anakku? Kita mengeluh. Kita ingat, semua akan berlalu. Tuhan katakan penderitaan yang sementara yang tidak seberapa ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Bahkan bukan hanya kita ingat penderitaan, saudara. Saat kita bersenang-senang pun, kesenangan pun di dunia ini akan berlalu. Tapi Tuhan yang abadi. Saat kita memiliki Tuhan, Dia adalah bagian dan warisan kita untuk selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita melihat sekarang yang kedua. Kematian bukan sesuatu akhir, tapi justru awal, saudara. Dan yang kedua, kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan, yang buruk. Tetapi justru kematian itu adalah keuntungan. Wah, bukan kerugian. Tuhan yang katakan mati itu untung. Di mana ayatnya? Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Beda kan saudara? Sama cara pandangnya dunia. Wah, bukan hanya itu. Bahkan Tuhan katakan kematian itu lebih baik. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ada ayatnya di mana? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang pertama.
hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita juga tahu ya bahwa suatu saat nanti semuanya akan berakhir. Sebab itu di ayat kedua juga dikatakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena itulah akhir setiap orang, supaya kita ingat gitu. Di dunia ini kita ingat, kita semua itu akan berakhir di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Hendaklah orang yang hidup menaruh hal ini di hatinya. Biarlah pikiran kita bukan tertuju kepada perkara-perkara yang sementara di dunia ini. Tapi biarlah fokus pikiran dan perhatian saudara kepada kekekalan di mana Tuhan ada. Kematian itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya. Saya percaya saat Tuhan sudah menaruh kita di garis awal, start line, Tuhan akan tetap menyertai kita sampai finish line, garis akhir. Karena Dia selalu setia. Amin saudara. Ada lagunya Maria Sandi dengan judul Dunia Ini Bukan Rumahku. Saya suka lagu ini. Ayo kita mau naikkan pujian ini bersama-sama ya saudara. Amin. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Benar Tuhan. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Bersama-sama kita katakan, janjimu kan membawaku. Di mana kau ada, aku pun berada. Amin Tuhan. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Mari bersama-sama kita naikkan refnya. Janjimu Tuhan, janjimu kan membawa. Tuhan kau sudah berjanji, di mana kau ada, aku pun itu kerinduan kami Tuhan. Ku nanti datangnya harimu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Siapa percaya Tuhan akan menjemput kita kembali dan membawa kita kembali kepadanya. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Kematian bukanlah suatu akhiran, tetapi suatu awalan. Kematian bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi suatu hal yang menguntungkan. Yang ketiga sekarang, kematian bukanlah suatu kesedihan, tetapi adalah suatu kebahagiaan. Itu perbedaan cara pandang orang dunia dengan anak-anak Tuhan. Kok bisa ya? Kematian itu disebut suatu kebahagiaan. Firman Tuhan berkata, Revelation, Wahyu 14:13. Karena di surga tidak ada air mata. Di surga tidak ada lagi kesedihan. Di surga tidak ada lagi sakit penyakit.
Aku mendengar suatu suara dari surga berkata kepadaku, ini sepertinya ayat yang dikasih Pastor Yusa ke mama saya kemarin waktu mama bilang tentang oma saya. Terus dikasih ayat ini dalam Wahyu 14 ayat 13. Tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Berbahagialah. Benar, kata Roh. Supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Beberapa bulan terakhir ini oma saya lemas. Dan kalau saya ke rumahnya, saya sama Scarlett sama mama saya. Oma saya ini pinginnya tiduran terus. Biasanya enggak gitu. Oma saya tuh orangnya sangat energik, sangat kuat, cekatan, enggak pernah lemes, enggak pernah males saudara ya. Wah, dari jam 4 udah bangun ke pasar berdoa segala macam saudara. Tapi kok mau tidur aja terus oma bilang, oma ngantuk Lia, oma tak tidur ya. Oma capek Lia, oh ya oma istirahat, oma istirahat. Tuhan katakan berbahagialah sebab kita beristirahat nanti. Dari setiap jerih lelah kita dan perbuatan-perbuatan kita yang di dunia ini itu menyertai saudara. Tuhan akan memberikan reward dari apapun yang kita lakukan diperhitungkan sama Tuhan. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, tidak akan ada lagi kematian, juga perkabungan dan ratap tangis, bahkan tidak ada lagi rasa sakit. Sebab segala yang terdahulu itu telah berlalu. Kematian adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Saya pernah dengar kesaksian beberapa orang yang istilahnya mati suri atau apa ya, yang rohnya itu dibawa naik ke istilah dibawa sama Tuhan. Ada orang yang kecelakaan, udah jungkir balik gitu ya dari motor, saudara, terus pingsan. Nah, dia nggak sadarkan diri, dia tuh merasa rohnya dibawa ke satu taman yang sangat indah dan dia rasakan kedamaian dan sukacita yang nggak pernah dia rasakan di dunia. Dan dia katakan, Pastor, kedamaian dan sukacitanya itu tetap ya. Kalau di dunia ini bisa rasa, wah euforia nih, happy gitu ya, sukacita mungkin. Tapi terus berubah lagi gitu. Damai, tapi kadang bisa ada rasa takut. Tapi pada saat itu dia katakan tetap. Dan rasanya itu nggak pernah dirasakan di dunia. Tuhan katakan damai sejahteraku itu aku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan apa yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Berbahagialah. Setiap saudara dan saya nanti dipanggil kembali pulang oleh Tuhan. Dikatakan berbahagialah karena saudara dapatkan damai sejahtera yang tanpa henti. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ajarku menghitung hari-hari, bentuk dan sempurnakan hidupku. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian bersama. Ajarku menghitung hari-hari. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan. Bentuk dan sempurnakan hidupku. Amin. Ajarku hidup dalam kebenaran-Mu, Yesusku, nanti kedatangan-Mu. Ku ingin setia sampai akhir. Amin. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersama-Mu selamanya. Baru 3 minggu yang lalu saya juga menyampaikan firman Tuhan di sini saudara, bahwa kehidupan itu seperti pertandingan iman. Kehidupan itu seperti perjalanan iman. Dan kehidupan seperti pertempuran iman saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mengakhirinya dengan
benar. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku. Dan aku percaya kalau ada roh Tuhan di dalam hidupku, Dia setia. Tuhan juga yang akan memampukan saudara dan saya setia sampai akhir. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku ingin setia sampai akhir. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Bawa kami Tuhan. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Tempat yang terbaik saudara dan saya adalah tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Pastor Billy Graham mengutip satu statement, dia berkata seperti ini. Mungkin apa yang kita hadapi di depan itu terlihat menakutkan. Kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di depan. Tetapi pengikut Kristus atau Christian tahu akhir dari kisah kehidupannya. Dan itu sangat mulia. It's so glorious. Penuh dengan kemuliaan. Ayo jangan cuma lihat sekarang ini keadaannya gimana. Nanti. Don't lose heart. Jangan tawar hati. Because the best is yet to come. Yang terbaik itu Tuhan berikan bagi kita. Dan itu adalah kehidupan kekal. Bukan untuk sementara waktu. Untuk selama-lamanya. Dan saya percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kematian. Tidak ada yang dapat memisahkan. Sekali kita dikasih Tuhan, selama-lamanya kita dikasih Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, worshipers. Dan sebagai kesimpulannya kita melihat bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan kekal. Karena anugerahnya, kemurahannya, unmerited favor. Saudara dan saya dapatkan hidup kekal yang gak bisa didapatkan di luar sana. Gak bisa dibeli dengan uang berapapun. Gak bisa dicapai dengan perbuatan apapun. Murni karena anugerah. Kita melihat kematian sebagai suatu permulaan awal dari kehidupan yang kekal. Kita melihat kematian sebagai sesuatu yang menguntungkan, keuntungan karena kita memperoleh kemuliaan Tuhan. Dan kematian sebagai kebahagiaan karena tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesetiaan, kesakitan. Amin. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Sebab Engkau setia Tuhan. Kami dimampukan setia. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Amin. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Dengan sungguh-sungguh saudara katakan pada Tuhan, ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawa
bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Terima kasih. Ku ingin setia sampai akhir, selesaikan pertandingan hidup. Bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Bawa kami Tuhan, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Sekali lagi, bawa kami, bawaku ke tempat di mana kau ada, tinggal bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya hanya karena kemurahan-Mu Tuhan kami dapatkan kehidupan kekal. Dan karena Roh-Mu yang menjadi jaminan kami, yang memberikan kami kemauan dan kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan ini bukan hanya kami ketahui, tetapi firman ini digenapi dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya sudah diselamatkan, beroleh kehidupan kekal bersama-sama dengan iman, katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. If I were you, I would have given up on me by now. I would have labeled me a lost cause, 'cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair, 'cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction when the whole world walks away. You're the God who stands with wide open arms, and you tell me nothing I have ever done can separate my heart from the God who stays. I used to hide every time I thought I let you down. Always thought I had to earn my way, but I'm learning you don't work that way. Somehow you don't see me like I do. Somehow you're still here. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction when the whole world walks away. You're the God who stands with wide open arms, and you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God who stays. My shame can't separate, my guilt can't separate, my past can't separate. I'm yours forever. My sin can't separate, my scars can't separate, my failures can't
You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart. You're the God who stands. You're the God who stands. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stands with wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God who stands. Wow. Tepuk tangannya lebih meriah lagi dong. Bangkit berdiri sama-sama. Come on, nyanyikan pujian sukacita. Haleluya. Bersukacita. Dia adalah Tuhan yang telah mengubahkan setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama-sama serukan. Terangmu yang telah mengubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Mari Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi. Hidupku tak sampai sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Bersama-sama katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Katakan, sungguh tiada taranya. Mari serukan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sampai sejak kau ada. Katakan, ya, kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari ini kami Tuhan. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Serukan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Let the glory for God. God be the glory for the things He's done. Come on, church. God be the glory for the things He's done. Lebih kuat. God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Oh. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan. Katakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Katakan, oh, oh.
banyak diberkati firman Tuhan hari ini, lambaikan tangan. Tapi waktu udah disampaikan semua diam gitu. Kalau udah ngomong kematian diam gitu. Ada aku lihat dari belakang tuh, diam semua, konsen semua gitu. Tapi itu masa depan, sudah kata amin? Tadi katakan itu awal kebahagiaan dan keuntungan ya saudara. Saya pernah punya pengalaman kayak gitu ya Kak. Laku juga waktu masih muda. Balapan mobil di Tuban, mobilnya sama kalau diesel balapan tiba-tiba oleng kanan hantem pohon, bah gitu. Itu sebelum bah itu tinggal berapa meter itu tiba-tiba iblis yang ngomong gini, mati kamu, mati kamu, mati kamu, mati kamu, mati kamu, berat bener. Untung ngomongnya Jesus gitu. Puji Tuhan hari ini masih ketemu Mbak Setiawan di sini deh. Ternyata saudara memang kalau orang gak siap, itu masih muda waktu itu ya, masih kira-kira 20 something gitu ya, 20 something, masih kuliah saya, jadi 20 something. Kadang bisa siap, bisa gak siap gitu ya. Tapi hari ini saudara sudah dengar firman Tuhan, apapun kondisinya bersama Yesus, saudara siap punya rumah di surga, amin, amin. Yang punya rumah di surga lambaikan tangan. Ayo dong ngomong kanan kiri, rumah kita di surga. Ayo kita akhiri, pada akhirnya akan ucap syukur buat semua yang sudah kau berikan. Terima kasih Bapak Yahweh. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat semuanya. Kami bangga punya Bapak Yahweh sepertimu. Kami bangga punya Yesua HaMasiah sepertimu. Kami bangga Roh Kudus-Mu tinggal dalam kami. Dan terima kasih, oleh Roh Kudus-Mu kami bisa memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Kami bukan lagi hamba, tapi kami adalah anak. Kami adalah ahli waris-Mu di surga dan di bumi. Dan terima kasih buat masa depan yang baik. Terima kasih buat segala yang sudah kau rancang. Kami jadi anak yang setitra, segambar, serupa denganmu. Dan terima kasih kau rancang kami jadi anak yang terima kemuliaan dan kepada kemuliaan yang lebih besar. Karena engkau Elohim yang adalah roh. Dan terima kasih segala kemenangan dapat kami tanggung di dalam kau yang memberi kekuatan dalam hidup kami. In Jesus name. Dan terima kasih segala yang kami ikat di bumi terikat di surga. Dan segala yang kami lepas di bumi terlepas di surga. In Jesus name. Pulang dari tempat ini, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Bapak Yahweh di dalam nama Yesua HaMasiah. Persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini, hidup kita diubahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Dan hikmat dari Bapak Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesua HaMasiah, yang percaya sama-sama katakan. Yesua HaMasiah bless you.